semester Pak. Kemarin kita tentang volley, sekarang kita masuk ke dubbing. Nah, ini materinya saling berkaitan antara yang pertemuan yang ke-9 sama yang ke-10 ini ya. Sama-sama untuk mengisi suara atau efek suara ya. Nah, kalau kita melihat pengertian dubbing, ya enggak? Mungkin kalau di telinga Anda mungkin istilah dubbing itu enggak asing lagi ya enggak? Dubbing adalah suatu proses pengisi suara pada suatu tayangan video, baik film, drama, kartun, dan sejenisnya, dengan karakter suara yang khas pada tokoh-tokoh film dengan menggunakan teknik vokal yang berbeda-beda pula. Nah, jadi dubbing ini merupakan untuk mengisi suara atau suling suara, sama ya. Nah, orang yang mengisi suara itu namanya dubber, ya. Jadi orang yang pekerjaannya untuk mengisi suara itu namanya dubber. Nah, ini fungsinya dubbing. Ini mungkin nggak hanya film kartun ya, film-film mungkin drama-drama mungkin Anda sering nonton atau drama Korea ya nggak? Ya biasanya cewek-cewek yang hobi drama Korea ya. Nah, itu film aslinya itu bahasanya menggunakan bahasa Korea. Tapi ketika tayang di Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu berkat jasa dubber, orang yang mendubbing suara tersebut. Nah, dari bahasa Korea diubah menjadi bahasa Indonesia. Diisi ulang suaranya. Nah, ketika orang dubbing, pertama yang harus mereka lakukan, mereka mempelajari karakteristik tokohnya, karakter tokohnya. Dia peran tokohnya itu kayak mana sih sifatnya, karakternya kayak mana, ya. Terus dia cara bicara itu kayak mana. Nah, itu seorang dubber itu harus mempelajari itu terlebih dahulu. Terus selanjutnya ketika dia mengisi suara, ya, mau dubbing, pertama dia juga harus memperhatikan waktu, ya. Jangan sampai antara gerakan mimik gerakan bibirnya, ya, itu dengan suara yang diisi itu berbeda. Istilahnya nggak pas ya. Contohnya bibirnya masih bergerak tapi dia nggak ada suara lagi. Ya nggak? Suaranya dubbingnya berhenti. Atau ketika bibirnya sudah berhenti, dubbingnya masih eh, bekerja. Nah, itu karena nggak ada sinkron. Makanya ketika Anda sebagai dubber, Anda harus memperhatikan juga waktunya, berapa detik. Ya. Nah, nanti Anda untuk dubbing itu bukan menghafal, ya enggak. Jadi nanti ada skrip ya yang sudah ditulis, ya enggak. Nah, ketika Anda membaca skrip tersebut, Anda harus memperhatikan durasi waktunya berapa detik. Ya, jangan sampai kelebihan atau jangan sampai kekurangan. Jadi kalau kelebihan nanti efeknya di penonton. Penonton kok suaranya gimana ngeliatnya ya? Kalau Anda melihat aja antara suara dengan gerakan bibir nggak sinkron, rasanya gimana? Kita menonton kurang greget kayak gitu ya. Karena ada perbedaan. Karena ada perbedaan jeda tersebut. Jadi ketika Anda mau dubbing, Anda harus juga memperhatikan waktu. Ya, berapa detik. Nah, selanjutnya selain dubbing di sini ada namanya bersama kayak dubbing, namanya voice over. Nah, ini sama-sama untuk mengisi suara, ya. Nah, bedanya kalau voice over ini biasanya digunakan untuk film-film atau klip dokumenter, ya mungkin Anda sering nonton film dokumenter ya enggak? Nah, itu ada suara-suara itu namanya voice over, ya. Nah, atau juga untuk pembelajaran digital, ya enggak?
Nah, bedanya antara dubbing sama voice over, eee, kalau voice over ini dia nggak memperhatikan mimik, mi mimik gerakan bibir, ya nggak? Kalau dubbing, Anda memperhatikan gerakan mimik bibirnya, tokoh yang Anda isi, itu ya. Jadi kalau karena voice over itu nggak, berdasarkan mimik gerakan bibir itu, dia, contohnya kayak Anda, mengisi suara video komponen profile, ya nggak? Nah, berarti ketika mengisi suara tersebut, dia menjelaskan tentang perusahaan tersebut, ya nggak? Terus juga mungkin, tentang iklan, ya nggak? Berarti dia menjelaskan tentang iklan. Biasanya voice over ini, itu durasinya agak pendek, ya. Durasinya agak pendek dibandingkan, dubbing, gitu. Tapi, persamaannya sama-sama untuk mengisi suara, ya. Itu aja, membedakannya. Nah, ketika kita mau dubbing, ya enggak, itu ada peralatan-peralatan yang harus kita perlukan, ya enggak, supaya, hasil kita maksimal. Nah, pertama yang peralatan, kalau Anda ingin membuat home recording studio, ya, ya untuk, studio recording rumahan, ya enggak, itu pertama Anda membutuhkan komputer atau laptop, ya enggak. Kalau komputer laptop kan pasti saya jamin Anda sudah punya semua, ya enggak? Nah, ini untuk, apa, proses Anda dalam perekaman tadi, kita menggunakan komputer. Nah, selain komputer, kita juga harus dibutuh sebuah namanya software. Nah, di sini biasanya disebut namanya DAW. DAW ya, DAW. Itu Digital Software Workspace. Ini, adalah software yang digunakan untuk merekam, mengedit, mixing, dan mastering. Nah, ini contohnya kayak yang kita pelajarin, sini menggunakan Adobe Audition. Nah, aplikasi sejenis Adobe Audition ini banyak, ya. Salah satunya Ableton Live, Acid Pro, Cakewalk, Sonar, Logic Pro, Pro Tool, dan lain sebagainya. Itu aplikasi-aplikasi sejenis dengan Adobe Audition, gitu ya. Nah, selain juga kita membutuhkan sebuah audio interface. Nah, audio interface ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan alat musik ke komputer, ya. Atau audio interface ini dapat berupa kabel, konektor, sound card, dan amplifier, dan lain sebagainya. Ini contoh amplifier-nya ya. Nah, ini amplifier audio interface-nya. Atau juga dia bersifat sound card. Atau juga kalau Anda laptop kan sudah ada sound card on board, ya nggak, tinggal colok aja. Itu kalau mau langsung. Kalau Anda mau nambahkan hardware ini, itu lebih bagus, lebih maksimal ya. Nah, terus peralatan yang utama kita dalam merekam itu menggunakan mikrofon. Ya. Nah, mikrofon ini saya menjelaskan secara umum. Kalau kita menjelaskan detail tentang mikrofon itu tipe-tipenya dan spesifikasi itu banyak sekali ya. Itu belum nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis mikrofon. Karena jenisnya banyak sekali tipe-tipenya ya. Nah, ini kita secara umum, ini mikrofon juga merupakan alat utama yang digunakan untuk merekam. Nah, tapi kalau Anda menggunakan laptop, ya enggak, itu sebenarnya sudah ada mikrofon internal, gitu ya. Ya, tapi hasilnya ya kurang maksimal dibandingkan Anda menggunakan mikrofon sungguh-sungguhan, ya enggak, dibandingkan Anda menggunakan mikrofon yang internal bawaan dari laptop Anda. Nah, selain mikrofon, kita juga ada headset. Headset ini digunakan untuk headset atau headphone ya enggak, sama ya. Digunakan untuk mendengar suara yang berupa nada, suara ketukan, tempo, dan lain sebagainya ya. Untuk mendengar suara atau membuat lagunya sendiri. Nah, di sini sebenarnya antara headphone, headset, sama speaker sama-sama untuk mendengar
audio ya, untuk mendengar output-nya. Nah, di sini ada namanya studio monitor atau namanya speaker. Ya, misalnya Anda mau mendengarkan hasilnya supaya lebih maksimal lagi, ya enggak? Hasil dari editan Anda. Biasanya kita mendengar menggunakan speaker. Tapi kalau nggak ada speaker ya kita handphone ini sudah lebih dari cukup, ya. Tapi kalau mau lebih maksimalnya ya kita tambahkan speaker. Nah, itu peralatan peralatan selanjutnya di sini ada kabel jack. Nah, kabel jack ini biasanya ketika Anda membeli mikrofon biasanya sudah include biasanya ya enggak. Tapi kita juga bisa eh, membeli dengan yang terpisah, ya enggak, membeli tersendiri dari mikrofonnya. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan antara mic ke PC atau amplifier-nya ya. Terus ada mic stand. Nah, ini mic stand ini fungsinya untuk memegang mikrofon. Nah, biasanya ketika kita recording, ya enggak, kita kan membutuhkan waktu yang cukup lama, ya enggak semenit 2 menit, ya enggak. Jadi bisa setengah jam, 1 jam, ya enggak. Kalau kita memegang dengan tangan ya lumayan pegal kita. Makanya kita membutuhkan sebuah mic stand. Ya. Oke, itu peralatan yang harus Anda butuhkan dalam proses untuk membuat studio rumahan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita dubbing, di sini ada contohnya dubbing film Transformer. Mungkin Anda nggak asing lagi dengan film ini, ya nggak? Ini contohnya cara dubbingnya. The boy's pheromone level suggests he wants to mate with the female. I just wanted to show him my cannons. This looks like a cool place to kick it. What is that? How do you learn to talk like that? It's a bad dream. Are you username LadiesMan217? I don't know what you're talking. Are you username LadiesMan217? Is that all you got, Megatron? You want a piece of me? You want a piece? No, I want 2 pieces. It's not the pomilica de Seftas. Oke, itu dubbing film ya, filmnya film Transformer. Ya kita nggak asing lagi. Nah, ini juga mungkin ini dubbing film. Ini juga Anda nggak asing juga dengan film ini. Film ini dari produksi film negara tetangga kita ya. Satu rumpun ya. Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ini juga. Jadi hari ini kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi kering. Kancil. Tak sangka kau terpedaya. Kancil! Akhirnya aku dapat juga kau. Ingat kau cerdik melawan keluarga kekasih yang besar dan kuat ni. Hutan ni milik kita. Oke, itulah contoh dalam proses dubbing suara film dan film kartun ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak tentang dubbing? Pak. Ya, Jessica. Ya, Jessica. Bilang. Pak. Kenapa? Kalau dubbing tuh harus ke Indonesia ya? Soal ini bahasanya, Pak. Enggak harus. Ya, tergantung Anda mau yang menggunakan jasa Anda tuh untuk perusahaan mana, film mana. Ya enggak, kalau untuk film ya luar atau bahasa Inggris ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang menggunakan jasa Anda ya perusahaan film Indonesia, berarti ya menggunakan bahasa Indonesia. Ya enggak, tergantung permintaan. Nah, yang dubbing tadi, misalkan kalau kita biasanya di film-film yang ditayangkan di televisi nasional, enggak, kayak mungkin drama-drama Korea atau film-film India, enggak, mungkin Anda sering menyaksikan film India di televisi dulu ya, kalau sekarang mungkin sudah agak jarang ya enggak. Nah, itu kan suaranya kan sudah dubbing. Ya enggak, sudah diisi suaranya.
Ya, suara aslinya film tersebut kan film menggunakan suara bahasa India ya, didubbing menjadikan bahasa Indonesia. Nah, ketika yang dubbernya ketika mau dubbing, dia juga harus mempelajari tadi karakter dari pemeran tadi, ya, cara dia ngomongnya kayak mana itu harus dipelajarin semua. Oke, ada lagi? Oke, selain Jessica, ada yang tanyakan lagi? Oke, Dandi, ada yang tanyakan? Kayaknya Dandi pelengkapnya sudah lengkap kayaknya. Nggak Pak, kalau masalah dubbing anime udah di hati. Oh, sudah di hati ya. Iya. Itu bagus ya, menjiwain ya. Nanti Anda bisa buka perusahaan jasa untuk dubbing ya. Atau jadi dubber ya. Nah, selain dubbing kita juga kadang membutuhkan sebuah namanya backsound. Benar nggak? Ketika kita ketika kita mengedit film ya atau apa ya, kita membutuhkan sebuah backsound. Nah, tapi kita terkendala kalau kita hanya untuk latihan-latihan aja atau apa ya, kita menggunakan yang sudah jadi itu nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda mau yang profesional banget, ya nggak? Berarti Anda efeknya itu Anda harus membuat sendiri. Nah, tapi ada juga backsound yang di YouTube di sini, ya, yang free copyright. Ya, jadi Anda bisa Anda gunakan. Ini bebas copyright. Tapi saya tidak merekomendasikan ketika Anda mau membuat produk Anda itu untuk komersial. Tapi kalau untuk FPV aja, untuk hanya untuk diupload di YouTube dan lain sebagainya mungkin nggak jadi masalah ya. Nah, contohnya misalnya kita nyari backsound apa? Free copyright. Nah, ya. Backsound copyright tentang apa? Romantis romantis ya, iya. Biasanya cewek yang hobi romantis ya enggak? Nah, ini ada sound yang romantis. Kita buka. Nah, ini bebas copyright ya. Atau romantis Java free backsound no copyright. Nah, oke. Nah, tapi yang di sini yang kalau di YouTube kan kalau kita nyari backsound dari YouTube kan dia formatnya kalau nggak AV MP4 ya enggak. Nah, tapi yang kita butuhkan Anda misalnya tertarik dengan backsound yang romantis ini, tapi kita convert. Ini Anda bisa langsung convert ya. Di YouTube juga sudah menyediakan juga untuk convert langsung ke MP3-nya. Anda ketik aja YouTube converter ya, YouTube converter.
Nah ini ya. Atau bisa Anda ketik YouTube mp3.cce. Nah, sini ada insert linknya. Misalnya saya ambil background yang ini ya. Saya copy aja. Anda pastekan di sini. Ya enggak? Ini saya convert ke mp3. Convert. Sudah convert, tinggal download aja. Oke, ini formatnya langsung jadi MP3. Tinggal kita tunggu. Ini cuma 2,2 mega ya, kecil. Berarti Pak sama kayak saya Pak. Apa? Dari YTMP3. Kalau download lagu dari YouTube langsung di-convert ke sini. Iya. Itu lebih praktis kita. Nah, tinggal kita daripada play. Iya, daripada dari staffa itu gak jelas. Iya. Nah, ini lagu yang MP3 tadi yang kita convert dari YouTube. Itu bisa Anda gunakan untuk background Anda. Itu salah satu background. Oke, itu background yang bisa Anda gunakan untuk copyright. Ya, tapi saya peringatkan lagi, itu kalau hanya untuk latihan atau apa, kalau Anda bukan untuk membuat sebuah proyek besar, jangan Anda gunakan. Lebih bagus Anda membuat background sendiri. Ya, itu saya nggak recommended, walaupun dia free copyright. Tapi saya nggak recommended, saya lebih baik menyarankan Anda menggunakan buat background sendiri. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Aman, Pak. Aman ya? Oke, nanti tugas Anda dubbing ya, yang berkaitan dengan, jadi ini latihannya berkaitan dengan pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Enggak. Nanti saya share film kartun. Ini filmnya mau Anda cari sendiri atau dari saya? Dari Pak, Pak. Dari Bapak aja, Pak. Dari saya. Ya. Yo. Curang. Aku nak anime. Nggak mau, Pak. Dari kami, Pak. Biar kami menjiwai. Dari Pak, Pak. Anime. Dari Bapak, Pak. Dari Bapak, Pak. Bapak, Pak. Disuruh cari dewek jadi, Pak. Belum dikasih ya. Dari dewek, Pak. Kami lebih menjiwai, Pak. Pak kasih ya boleh juga. Andue. Kasih pilihan aja, Pak. Oke. Andue. Bapak ada, kalau mau sendiri juga nggak apa-apa, Pak. Oke, ya, biar lebih kreatif Anda ya, enggak ya, Anda cari sendiri aja ya. Durasi filmnya 5 menit, nggak usah lama-lama ya. Itu Anda buat efeknya, dari backsoundnya, terus kemarin kita belajar volley ya enggak, yang volley juga yang kemarin ya, itu harus Anda buat sendiri yang volleynya ya. Pak, kolaborasi boleh, Pak. Soalnya kan banyak itu, Pak. Nggak mungkin juga orang ngomong sendirian, Pak. Tapi tugasnya satu orang satu tetap per orang. Misalnya kamu mau Dandi, misalnya mau kolaborasi sama Susanti, silakan minta tolong sama Susanti, ya enggak? Nanti ketika Susanti dia film apa misalnya,
film tentang apa, tentang Korea atau apa, ya enggak? Yang dia dubbing, tapi minta bantuan juga sama Dandi. Tapi kalau Dandi mungkin film anime, ya enggak? Film apa? Shinchan ya? Pak, Iya. boleh dak ini isi teksnya tuh udah sesuai kayak kita tuh buat ngarang dewek gitu. Ya Udah boleh. sesuai dengan filmnya. Iya, nggak apa-apa. Itu yang saya inginkan. Jadi Anda buat Nggak apa-apa, Wei. buat skrip sendiri, ada contoh film, ya enggak? Tapi ada pelajari karakternya, tapi jalan ceritanya Anda buat sendiri. Ya, sesuai dengan ide Anda. Oke, Pak. Untuk dubbing bahasa nurutin dari video atau dari itu, Pak? Dari ke Indonesia, convert. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Palembang juga boleh. Kalau langsung ngikutin dari bahasa dari di videonya, Pak? Bahasa apa? Kalau dari video misalnya bahasa asing. Misalkan film kartun Korea nih misalkan. Kan dubbingnya kan orang Korea. Terus kita dubbingin bahasa Korea juga gitu. Oh enggak, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Oh, oke. Jadikan bahasa Indonesia atau bahasa Palembang boleh ya. Jelas ya? Iya. Jelas, Pak. Nah, jadi itu nanti kan kita kelihatan, oh, Anda menjiwai benar enggak? Kalau Anda kan misalnya ya gimana, Anissa? 5 menit atau minimal 5 menit, Pak? Minimal 5 menit, kamu lebih juga boleh. Ya. Kalau 30 Pak, detik. editnya? Editnya, Gimana? Pak, di mana? Bebas, Pak. Kalau ngerekodnya audionya kita di Adobe Audition, ya kalau ngedit videonya bebas. Mau Adobe Premiere atau mungkin aplikasi yang lain juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting waktu rekodnya menggunakan Adobe Audition aja. Oke, ada lagi yang tanya kan? Oke, bisa ya? Oke, kalau bisa waktunya saya beri kapan ya? Sampai kapan ya? Maunya kapan? Seminggu, Pak. Seminggu. Oh, ya udah seminggu ya. Sampai UAS boleh, Pak. Sampai UAS, Pak. Pak, diperpanjang, Pak, waktunya, Pak. Tahun depan juga boleh, saya kasih juga. Serius nih, Pak. Rian, zaman Bapak nih. Enggak, kalau sampai UAS kan tanggung tahun depan juga boleh saya kasih. Nanggungnya enggak? Oke ya, tinggal 1 menit lagi nih kayak mau putus. Pak,